Coba siapa nyangka padahal waktu itu mau nangis, mau marah ketika Jakarta nih ya, gile nih Jakarta. Terus aku mikir, gua tunjukin silatnya saya. Lo ya coba toh yang direkayasa lah, saya itu kan kayak nggak ngerti, nggak orang lapangan, nggak opo ngono. Aku mikir ki gawe-gawe senario ki, maaf 1000 maaf, bodoh apa ngambil mau Bali, gitu kan, kayaknya enak kalau ngambil Bali, dadat ngono kan, wes. Terus yang dijadikan aku sampai guyang-guyu, orangnya namanya kan Gajah, wakilnya itu dulu dari Buleleng, aku tuh kenal semua lo. Lah iya pokoknya aku Gajah baik. Lah terus aku tuh mikir, dia mau mimpin Bali. Ya wis menang lah. Menang tau Bali. Gitu karena apa? Gua mainin deh silatnya, tak. Nah, gitu loh. Sombong banget. Jawa Tengah. Wow, diambil. Gitu tau. Terus aku cuma lihat-lihat wis, sapa sih wonge kan ngono. Terus aku meneng deh, gua serang juga apa enggak ya? Jawa Tengah, terus Jawa Timur, mana lagi? Sumut, terus tempatnya Pak Oli, mana lagi itu? Pokoknya 5 ya. Terus aku tuh cuman mikir gini, kalau nanti saya benar-benar main silat banget gitu, terus kalau ada apa-apa terus piye? Gitu tau. Ya udah aku cuman mikir, ya enggak apa-apa deh, aku yakin kok sama rakyatku apa. Begitu di atasnya itu pada enggak jadi, di bawahnya dong drak. Boleh lihat kabupaten, kota dan lain sebagainya. Itulah yang membuat kita masih tetap number 1. Nah kayak ini Pak Pramil, tadinya nangis-nangis. Saya keren loh. Kalau memerintahkan tuh keren saya. Saya hanya bilang ini, Pramono Anung, ini ya duduk di sini. Saya Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan. Saya minta kamu untuk calon DKI. Gitu tanya sama dia kalau bohong. Langsung dia merah segala. Saya nggak mau. Ini perintah ketua umum. Gitu, udah gitu. Kayak mau nangis, aku bilang keluar. Sana telepon istrimu. Aku seneng, kenapa? Toto datang lagi. Loh, namanya istrinya kan Mbak Hani. Gitu. Hani bilang, loh kalau itu perintah ibu kamu mesti nurut. Hore! Jadi dia udah gitu sama si Rano, si Dol itu. Aku pikir siasat apa nih yang gak dilihat tuh, yang sama suka ganggu gue. Oh iya dah, saya kan kenal sama banyak orang Betawi. Iya dong, si Dol aja udah gue jadiin. Dol sini lo, gue pasangin, lo mau gak sama si Pram? Bener nih bu, masa gue bohong sih? Jadi lo ya deketin itu dah. Siwa ini apa namanya? Bukan, kalau yang jagoan orang Betawi ini apa namanya? Bukan, Bitung. Jawara. Saya banyak kenal Jawara lo. Diam-diam aja. Makanya lo wartawan jangan gue dibikin yang namanya hoax sama apa namanya? Bully. Ntar kalau udah datang ya tak gitu loh. Gimana sih? Habis selalu kok mikirnya, aduh Bu Mega paling juga lemes gini. Kalau aku suruh ngamuk, pokoknya ngamuk kabeh dah. Nah kenapa toh? Tadi saya permulaannya itu yang saya bilang, energi kita tuh mesti langsung naik lagi karena sudah sah Bung Karno itu dikembalikan nama baiknya. Nah dengan begitu, jadi apa? Kalau kita baca namanya ajaran atau ide-idenya, apalagi ini penuh tantangan. Makanya saya dulu ada
juga tulisannya. Kalau nggak salah untuk 17 Agustus tahun Vivere Pericoloso. Dan yang sebetulnya saya dari dulu ingin ngomong, yang saya senang dalam diri saya sendiri, orang kok nggak inget ya, yang membacakan proklamasi itu sopo. Udah gitu dia ditaruh di mana, tapi terus setiap 17-an kan orang ngomong tau, proklamasi gitu. Terus orang selalu ribut ingin tuh disuruh baca itu. Dalam batin saya, lo inget gak sih yang pertama kali ngomongin itu kan sopo? Emangnya datang melayang-layang gitu loh. Supaya kamu insaf, ya tetap Bung Karno sepanjang ada republik ini. Lupa Pak Darto aja lupa. Kalau itu yang bikin tuh tulisannya kan ada. Saya seneng banget deh kalau udah mau datang 17-an, saya suka menggoda diri saya sendiri. Nah saya pikir ini orang-orang yang sok-sok kayak wis wah piye. Lupa dia tetap di bawahnya Bung Karno. Kalau udah proklamasi, gawat deh orang-orang kita. Kita itu bukan kita PDI Perjuangan.